saya Rima Wahyuni. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai problem-problem apa saja yang pernah kita alami semasa pembelajaran pendidikan matematika semasa SMA. Nah, problem yang biasanya Rima alami semasa sekolah itu seperti apa? Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu pada Saudari Wulan karena telah mengajak saya untuk berbincang-bincang tentang problem-problem pendidikan matematika atau belajar matematika semasa saya sekolah. Dan permasalahan-permasalahan dalam belajar matematika selama saya sekolah itu berpusat pada pembelajaran matematika itu sendiri menurut saya. Berpusat pada pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, itu tuh permasalahannya itu seperti apa? Sebelumnya saya ingin diskriminasi bahwa ini adalah berdasarkan pengalaman pribadi saya. Saya tidak tahu orang lain seperti apa. Tapi dari pengalaman saya ketika saya belajar di kelas di sekolah itu dulu, seperti ada beberapa materi yang diajarkan oleh guru-guru saya itu yang saya tidak bisa pahami atau kurang bisa saya mengerti. Dan saya tidak tahu ya di sini itu salah siapa, apakah karena saya yang memang tidak bisa mengerti atau justru guru saya yang menjelaskannya kurang bisa dipahami. Tapi di sini saya tidak ada maksud untuk menjelek-jelekan guru-guru saya karena tetap saja mereka adalah seorang guru. Dan saya sangat menghargai apa yang mereka ajarkan kepada saya di sekolah. Tapi di sini kan kita ingin berbincang-bincang tentang permasalahan apa aja sih yang ada saat kita belajar matematika di sekolah. Nah, permasalahan yang ada pada guru, misalkan cara penyampaian gurunya itu kan mungkin sulit untuk kita mengerti. Nah, itu tanggapan Rima tentang cara penyampaian gurunya itu seperti apa? Sebenarnya tentang cara penyampaian guru itu ada banyak sekali karena guru juga ada banyak dan cara penyampaian mereka itu berbeda-beda. Kalau dari pengalaman saya, yaitu guru saya ketika saya SD dulu, dia itu terlalu berpatokan pada materi yang ada di buku. Contohnya ketika di operasi penjumlahan, materi operasi penjumlahan itu kan ada penjumlahan, pembagian dan pengulangan kan. Nah, di salah satu contohnya itu adalah ketika dia mengajarkan anak-anak, saya tolong lihat buku, di sana kan ada contoh soal 1,1 itu misalnya 2, kemudian 2 dibagi 2 itu sama dengan 1, tapi beliau tidak mengajarkan prosesnya kenapa sih 1,1 itu bisa hasilnya itu sama dengan 2, atau kenapa sih 2 dibagi 2 itu sama dengan 1. Dia tidak menjelaskan itu kepada kami. Jadi ketika kami dihadapkan pada soal-soal yang tingkatannya lebih susah lagi, misalnya yang ratusan ditambah 100 ini ditambah 1 berapa, itu kami sudah kesusahan. Kami tidak bisa menyelesaikannya semudah kami menyelesaikan 1 tambah 1, 2 tambah 2, 3 tambah 6, seperti itu. Dan juga pembagian, misalnya kalau ribuan dibagi ini itu saat SD menurut saya seharusnya saat SD anak-anak itu sudah bisa memahami pembagian di ribuan atau tapi justru dalam pengalaman saya tidak bisa dulu. Itulah mengapa saya katakan bahwa guru itu mungkin dia terlalu berpatokan pada buku yang dia punya sehingga dia tidak bisa memberikan variasi atau inovasinya dalam pembelajaran. Jadi pembelajaran itu bisa menonton dan anak-anak cenderung untuk malas mengikutinya karena itu terlalu berpatokan pada buku. Berarti cara penyampaian gurunya gitu terlalu monoton, terlalu berpatokan pada buku dan tidak ada kreativitas yang ditimbulkan oleh gurunya untuk cara penyampaian pembelajaran. Nah, kalau itu kan problem yang ada pada SD gitu. Nah, kalau problem yang pernah Rima rasakan masa SMP atau SMA dalam belajar matematika itu kalau di masa SMP dan SMA, menurut saya di SMP itu minim karena di SMP itu saya cukup lumayan cocok dengan guru. Nah, itu kan problem yang Rima alami semasa SMP gitu. Nah, kalau problem yang Rima alami semasa SMA itu ada nggak? Kalau semasa SMA itu ada, dan ini adalah hal yang membuat saya kaget. Kenapa? Karena ketika saya SMA kan itu kan kalau di SMA itu kita milih jurusan kan MPS, terus
pembelajaran matematikanya. Kalau di IPA itu kan banyak kan, ada matematika wajib, matematika peminatan. Nah, salah satu guru saya itu di matematika wajib di kelas 2 SMA itu, dia itu mengajarnya itu hanya berpusat pada satu titik, pada golongan siswa-siswa yang hanya dia kenal saja. Jadi ketika kami yang kurang dia kenal atau bukan keluarga dia, itu tidak terlalu dia perhatikan. Ini bukan hanya saja menurut saya, tapi itu juga dari teman-teman saya lainnya. Ketika saya merasa, oh kok guru ini ke mereka aja gitu, penjelasannya itu kayak matanya itu meliriknya ke siswa-siswa itu aja. Dan ternyata itu bukan cuma saya yang merasakan, teman-teman saya lain itu juga merasakan hal yang sama seperti apa yang saya rasakan. Jadi di sana mungkin karena dia terlalu berpusat pada ya siswa-siswa itu saja, akhirnya ujung-ujungnya kami yang itu tidak bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Dan ketika kami bertanya pun jawaban dia seperti lihat bukunya lagi, baca lagi seperti itu. Ya seakan-akan kami itu bisa mengerti, paham dengan penjelasan matematika itu hanya dengan melihat buku. Padahal kan matematika itu bukan sesuatu hal yang bisa dimengerti dengan mudah gitu. Tidak seperti pelajaran PKN misalnya, kalau kita ingin mencari sesuatu kita tinggal pikir wawasan kita, tidak. Matematika itu ilmu yang pasti kan. Jadi menurut saya itu kenapa guru itu justru seperti itu, berpikir ya seperti itu. Padahal kan kalau kita mengajar ya, semasa kita kuliah ini kita diajarkan kalau ketika kita mengajar di kelas, maka atensi kita itu harus berpusat kepada seluruh siswa. Tidak hanya menggolongkan satu atau dua siswa saja. Tapi guru itu saya itu seperti itu. Ini tidak seluruh guru ya, hanya guru saya yang matematika wajib saya di kelas 2 saya SMA itu yang bikin saya seperti saya dan banyak teman-teman kelas saya yang lain itu seperti tidak bisa memahami materinya itu seperti apa. Bahkan ketika kami UTS itu, kami bahkan contoh yang dia berikan itu seperti tidak ada satupun yang menyangkut di soal-soal kami itu. Emang karena kita tahu ya bahwa contoh itu selalu berbeda dengan soalnya, tapi kan ya tidak keluar dari apa yang dibahas, keluar dari konsep itu sendiri. Nah itu dari SMA tadi ya minim sih kalau dari gurunya cuma itu saja. Satu guru yang sedikit mengesalkan menurut saya. Dan itu dari tadi kan yang kita jelaskan itu problem yang ada pada diri. Nah kalau yang problem yang ada pada diri Mas sendiri itu ada tidak sih? Oh banyak kalau problem pembelajaran itu dalam diri saya sendiri itu ada banyak sekali. Tetapi ya yang paling umum saja yang saya jelaskan yang sepertinya juga dialami oleh banyak orang-orang, yaitu adalah menurut saya semasa saya sekolah dari saya SD sampai saya SMA saya itu kurang kepo. Kurang kepo itu menurut saya adalah saya itu seperti tidak ingin mencari tahu terlebih dahulu terhadap materi-materi matematika itu. Ketika saya belajar tentang trigonometri dan saya hanya melihat dari buku, saya langsung berpikir, oh saya tidak paham, tidak bisa ini. Bahkan dulu waktu SMA saya menganggap trigonometri itu sebagai musuh terbesar saya dalam matematika. Padahal di sana saya tidak tahu, saya tidak mempelajari lebih dalam, saya hanya sedang membaca, tapi saya langsung mengatakan materi saya itu tidak bisa. Padahal kan dimanapun itu kita harus mempelajarinya terlebih dahulu, baru kita memberikan kesimpulan apakah kita bisa atau tidak bisa. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat saya sesali semasa saya SMA. Itu kenapa saya dulu itu seperti itu. Kenapa saya langsung menyerah terlebih dahulu sebelum saya mencoba. Dan ketika saya kuliah, saya menemukan bahwa ternyata matematika itu tidak sesusah yang saya pikirkan ketika saya sekolah, di masa sekolah. Saya mendapatkan kalimat dari salah satu dosen di sini bahwa ketika kamu paham akan konsep matematika itu, maka mau seperti apapun soalnya, tidak baca soalnya, mau dibalik-balik seperti apapun ya, kalau konsepnya paham, jawabannya juga pasti akan ketemu. Dan itu saya contohkan ke dalam pembelajaran saya juga ketika saya memahami seperti apa sih konsep kalkulus itu seperti apa. Kalau saya sudah tahu konsep kalkulus itu, maka ya mau seperti apa soalnya saya bisa mengerjakan. Dan menurut saya itu adalah sebuah keterlambatan yang sangat tidak bisa saya terima semasa saya sekolah dulu, karena itu mengakibatkan bahwa saya rasa saat ketika saya masuk pengetahuan terhadap matematika saya itu sangat minim. Ya seputar permasalahan untuk
diri saya sendiri ya seperti itu menurut saya. Sebenarnya ada banyak contoh yang seperti malas dalam belajar itu ada banyak sebenarnya, tapi saya saja mengikuti saja. Dan ya saya harap dengan kita berkuliah di jurusan matematika ini kita dapat memberikan contoh yang lebih baik untuk diri kita dan juga orang-orang sekitar kita bahwa matematika itu tidak sulit loh, tidak perlu suka matematika, setidaknya jangan pernah mencap diri Anda itu tidak bisa matematika sebelum Anda bahkan belum tahu seperti apa matematika itu sendiri. Dan dari pengalaman itu juga saya belajar bahwa ketika menjadi seorang guru itu kita tidak hanya menyampaikan apa yang ada dalam buku, apa isi dalam buku itu sendiri, tetapi juga bagaimana kita berinovasi, bagaimana kita menciptakan suatu materi pelajaran yang dimana bisa menarik minat anak-anak itu, sehingga ya atensi dia itu ada pada yang dijelaskan oleh gurunya, dan bagaimana kita bisa bersikap adil sebagai guru ya. Itu saja yang saya bisa jelaskan di perbincangan kita kali ini. Baik, bisa saya simpulkan bahwa penyesalan yang kita alami mungkin kita ambil hikmahnya bahwa kita tidak boleh menghujat diri kita sendiri bahwa kita tidak bisa melakukan itu, tidak bisa melakukan ini. Padahal kita belum mencoba untuk mencari apa dari konsep yang akan kita bahas kan. Nah, mungkin itu saja yang akan saya tanyakan kepada Nima. Terima kasih sudah memberikan kesempatan untuk saya bertanya mengenai problem-problem yang pernah dialami semasa sekolah. Baik, di sini kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi